Dari sisi pendidikan, beliau mendirikan banyak madrasah dan juga majelis-majelis taklim. Maka beliau dikenal sebagai Abul Madaris wal Masajid, bapaknya para madrasah dan masjid. Maulana Syekh Tuan Guru Kiai Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid juga berperan dalam kegiatan-kegiatan atau program pemerintah baik di bidang kesehatan maupun sosial, menginisiasi kegiatan vaksinasi pada masyarakat ketika pada saat itu vaksin merupakan suatu hal yang kontroversial dari program pemerintah, tetapi beliau pada saat pengajian melakukan vaksinasi di depan jemaah sebagai bagian dari ikhtiar ketika pada saat itu ada pandemi ataupun penyakit yang menyebar di masyarakat, sehingga beliau sebagai tokoh mencontohkan bahwa program pemerintah itu patut kita dukung bersama-sama. Ini relevan dengan kondisi kita pada saat ini, yaitu pada masa pandemi COVID-19. Beliau pernah menjadi ketua NU, ya, ketua NU di Lombok. Beliau juga mensupport adanya Muhammadiyah di Lombok dan sebagainya. Beliau juga bekerja sama dalam misalnya pembukaan atau pendirian Yayasan Rumah Sakit Islam di Mataram. Interaksi beliau dengan tokoh-tokoh non-NU baik di tingkat lokal maupun tingkat nasional itu sudah terekam di berbagai sejarah bahwa beliau sangat terbuka, ya, terbuka dari sisi interaksi dengan tokoh-tokoh di lintas ormas. Beliau adalah pahlawan dari sisi pendidikan dan juga perjuangan kemerdekaan, ya. Jadi warisan beliau adalah madrasah-madrasah yang jumlahnya ribuan, kemudian jamaah-jamaah dan majelis-majelis taklim. Secara historis juga kan beliau banyak berinteraksi dengan ormas-ormas lain di luar Nahdlatul Wathon dan juga jamaah-jamaah lain di luar Nahdlatul Wathon. Tahun 1945 setelah Indonesia merdeka, pada saat itu memang ada keinginan daripada tentara Nika, ya, datang ke Indonesia, baik itu di Pulau Jawa maupun di Pulau Lombok. Nah, di Pulau Lombok ini tangsinya atau markasnya itu ada di Kota Selong pada saat itu. Nah, ketika pada saat itu para ulama, para jamaah, ya, merasa bahwa Indonesia itu sudah merdeka, ya. Kenapa ada pihak luar lagi yang ada di Kota Selong? Sehingga pada saat itulah muncul ide dari beberapa tokoh pada saat itu, termasuk dari Tuan Guru Faisal Abdul Majid, adik beliau itu, untuk menyerang Tangsi Nika bersama para jamaah Madrasah Nahdlatul Wathon Diniyah Islamiyah pada saat itu. Dalam mempertahankan kemerdekaan pada tahun 1946, beliau menginisiasi penyerangan markas Nika di Kota Selong, di mana pada kejadian tersebut adik beliau gugur sebagai pahlawan. Siasatnya itu dilakukan dirembukkan dengan Maulana Syekh Tuan Guru Kiai Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid. Beliau ini tokoh di belakang layar pada penyerangan tersebut, di mana yang di depan layar itu adalah adik beliau, ya, Tuan Guru Faisal Abdul Majid.
Ya, pertentangan yang dilakukan oleh Maulana Syekh lebih pada bersifat ideologi ya, ideologi. Jadi penanaman wawasan kebangsaan bahwa Indonesia sudah merdeka, tidak ada perlu lagi ada tidak, maka penjajahan yang dilakukan oleh Nika dan sekutunya itu tidak dibenarkan. Itu selalu penekanan pada jamaah dan juga santri-santri Nahdlatul Ulama Diniyah Islamiyah pada saat itu. Jadi masyarakat Lombok setelah beliau ditetapkan sebagai pahlawan nasional tentunya bersyukur bahwa tokoh ETB sudah ada yang ditetapkan sebagai pahlawan nasional yang memang merupakan seorang inspirator yang pemberi inspirasi bagi jamaah dan juga masyarakat Nusa Tenggara Barat.